Sunset. Hai guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fresh, dirilis pada tahun 2022. Fresh berkisah tentang Noah, yaitu artisnya adalah Daisy Edgar Jones, seorang wanita muda yang sudah frustasi dengan para pria yang dikenalnya melalui aplikasi kencan. Karena dirinya itu selalu gagal mencari pasangan yang cocok. Hingga pada suatu saat, apa yang terjadi? Penisirin. So tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Oke, kisah akan berfokus pada seorang gadis cantik bernama Noah. Dia adalah seseorang yang sudah menjomblo selama 5 tahun, bukan karena pilih-pilih atau punya standar tinggi, tetapi kebanyakan pria yang ditemuinya memang kurang cocok, dan selalu saja ada hal-hal aneh yang konyol yang menjadi faktor kenapa Noah ini susah mendapatkan cowok yang pas. Contohnya saat ini, pria di depannya ini adalah seseorang yang dia kenal dari media sosial, dan ini merupakan pertemuan sekaligus kencan pertama mereka berdua, di mana Noah lagi-lagi harus bernasib sial tatkala pria ini suka sekali berbicara dan topiknya terus saja membahas tentang dirinya sendiri dan kehidupannya. They were more into femininity. You know what I mean? Tak hanya itu, pria ini juga memberikan bilnya kepada Noah dengan alasan tidak membawa uang cash. Bahkan sisa makanan yang ada di meja pun dia bawa atas dasar mubazir dan lebih baik dibawa pulang untuk sepupunya yang baru datang dari luar kota. Sampai sini sudah jelas bahwa pria sejenis ini tuh termasuk dalam kategori laki-laki yang tidak peka, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan lelaki tidak modal. Good luck finding a guy, you stuck up bitch. Noah sendiri memiliki seorang sahabat yang baik yang selalu memberikannya semangat untuk tetap berjuang mencari jodoh. Dia bernama Molly. Mereka berdua rutin bertemu di tempat latihan boxing yang memang alasan awal berlatih di sana adalah untuk mencari cowok. Siapa tahu ada yang cocok dengan Noah. Berbagai upaya untuk mencari sang pangeran sudah Noah tempuh, termasuk aplikasi cari teman di sekitar sejenis micat. Tinder pun saat ini sedang dicobanya, namun kebanyakan dari mereka jelas tidak worth it. Intinya nggak pas saja gitu. Setelah berbagai upaya telah Noah lakukan, faktanya jodoh tidak pernah kemana dan tak perlu dicari susah payah, karena jika sudah waktunya pasti datang dengan sendirinya. Dimana saat Noah sedang berbelanja sayuran, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pangeran bernama Steve yang awalnya menanyakan mengenai buah anggur. Yang dari sekedar basa-basi kecil itu, Steve secara tak terduga meminta nomor telepon WA berharap bisa bertemu kembali suatu hari nanti. You're gonna have to try one. I don't want you leaving here thinking I'm a weirdo. It's nice to meet you. Noah pun segera curhat kepada Molly mengenai pertemuannya dengan Steve. Yang kesan pertama bertemu Noah, jujur merasa sangat bahwa Steve ini adalah orang yang sangat imut, lucu, dan kalem, yang berhasil membuat getaran-getaran asmara yang dalam dirinya mulai bergejolak. Yang mana sebagai seorang sahabat, Molly sangat senang mendengarnya dan berpesan kepada Noah untuk jangan kasih kendor, terus follow up dan jangan sampai lepas. Pada akhirnya Noah dan Steve pun bertemu kembali setelah janji temu di sebuah bar yang ternyata bartendernya sendiri adalah mantan pacarnya si Molly bernama Paul. Ini bagusnya sehingga kencan pertama dengan Steve ini pun semakin terasa leluasa dan tidak canggung berkat Paul yang berhasil mencairkan suasana. I'll do one more of these, thank you. Setelah beberapa gelas alkohol sudah ditenggak, pikiran Noah pun mulai tidak karuan konsentrasinya. Kini dia itu hanya berfokus pada Steve saja, bagaimana cara dia berbicara dan bagaimana Steve memandangnya. Itu membuat Noah semakin suka dan jatuh cinta kepada si Steve ini. Ketika akan pulang dan berpisah satu sama lain, Noah sempat berpikir, mungkinkah ini jodohku? Noah pun langsung menyogok Steve. Saat itu juga Noah akhirnya mengajak Steve ke apartemennya, dan Anda sudah pasti paham seperti apa kelanjutannya. Tidak usah diteruskan, oke?
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah mandi junub, Noah pun menghubungi Molly untuk menceritakan tentang momen bahagianya semalam, termasuk sosok Steve yang dianggapnya akan menjadi pasangan yang tepat untuk kedepannya. Noah juga menceritakan profesi Steve yang seorang dokter bedah plastik, sehingga untuk urusan kemapanan jelas tak perlu diragukan lagi lah ya. Oh no, see, that's shady. I'm sorry. Seharian penuh, Noah dan Steve pun terus bersama seolah dunia itu milik berdua. Noah menceritakan tentang Molly sahabatnya dan ingin memperkenalkan Steve kepadanya. Yang setelah sesi percakapan itu selesai, Noah pun mengajak Steve untuk menari bersama diiringi musik yang funky dan menyenangkan. Saat itulah Steve mengungkapkan keinginannya untuk mengajak Noah liburan ke gunung, entahlah namanya apa, di mana Noah yang sedang dibuat mabuk kepayang pun bersedia untuk ikut tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Molly sendiri agak keberatan dengan keputusan Noah yang terkesan bodo amatan tanpa mengenal Steve terlebih dahulu, mengingat mereka kan baru kenal tuh beberapa hari yang lalu. Sehingga untuk meyakinkan Molly, Noah pun mengirimkan foto wajah Steve ketika tidur untuk sebagai barang bukti bahwa Steve adalah orang yang baik dan keren. Sampai tibalah hari keberangkatan, Steve mengatakan jika lalu lintas sedang macet sehingga mereka akan mampir dulu ke rumahnya si Steve sambil menunggu lalu lintas kembali aman dan kondusif. Sesampainya di rumah Steve, lokasinya ternyata sangat jauh sekali guys dari perkotaan, bahkan bisa disebut rumah di tengah hutan yang tidak ada tetangga sama sekali. Namun Noah cukup takjub ketika melihat kondisi di dalam rumahnya yang sangat mewah dengan interior yang cukup artistik. Sister got me that. Apparently she... Steve kemudian menawari Noah sebuah Hummer supaya dia merasa chilled, yang ketika sedang mengobrol, Noah tiba-tiba merasa pusing dan ngantuk tak tertahankan hingga dia tepar saat itu juga. Dan inilah fresh, tidak pakai tea. Ketika siuman, Noah sudah dalam kondisi terikat di sebuah ruangan dengan Steve yang berdiri di depannya, di mana ada semua yang ada di rumah akan sedikit dibuat terkejut ketika mengetahui jika Steve bukanlah seorang dokter asli, melainkan hanya seorang pencuri kanibal psikopat semacam itulah, entah apapun Anda menyebutnya. Tapi Steve langsung to the point mengatakan jika dirinya itu bukan dokter, tapi dia itu penjual daging. Tapi Steve langsung to the point mengatakan jika dirinya akan menjual daging Noah, memotongnya satu persatu bagian tubuhnya dan akan tetap dibiarkan hidup supaya dagingnya tetap dalam kondisi fresh alias segar sesuai judulnya. Awesome. I like it. All right. Because the fresher the meat, the better. So. Ketika Steve sudah pergi, di situ Noah mendengar suara wanita di ruangan sebelah yang mengaku bernama Penny, sehingga bisa dipastikan jika Noah itu bukanlah satu-satunya korban si Steve, melainkan ada banyak wanita-wanita lain di rumah ini yang telah berhasil diperdaya oleh si Steve super kanibal ini. Untuk Molly, Steve pun mengirimi dia pesan bahwa sekarang mereka berdua sedang berada di sebuah cottage disusul dengan foto air terjun supaya Molly itu tidak curiga dan tidak mencoba untuk mencarinya. Beruntung bagi Noah yang memiliki sahabat seperti Molly, di mana perhatian dan rasa pedulinya mendorong Molly untuk mencari tahu asal-usulnya si Steve ini. Kemudian Molly berinisiatif mencarinya di internet, di mana Molly tidak menemukan satupun dokter bedah plastik dengan wajah seperti Steve, dan foto air terjun yang dikirimnya tadi ternyata hanyalah sebuah gambar pemandangan yang dicomot dari Google. Kembali lagi ke Steve yang sedang asyik mempacking potongan paha wanita yang disimpannya di kulkas, di mana Steve memotongnya menjadi bagian-bagian kecil dengan seberat 1 kg, kemudian dikemas dengan baik menggunakan plastik kedap udara dan dimasukkan ke dalam kardus beserta dengan barang-barang pribadi milik daging orang tersebut. Jadi kayak ada HP-nya, atau entah itu pakaian dalamnya, atau entah bajunya, atau entah kalungnya, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari kurir JNE, daging-daging tersebut bisa dipastikan jika customer atau para pelanggannya si Steve ini tuh bukanlah orang sembarangan, di mana mereka berani membayar mahal untuk setiap per kilo daging manusia yang membuat Steve menjadi kaya raya dan semakin menikmati pekerjaannya.
Selesai packing, Steve menemui Noah untuk mengungkapkan perasaannya tentang dirinya yang sebenarnya yang sangat menyukai Noah. Terlepas dari pekerjaannya, Steve faktanya masih memiliki rasa suka, kagum, dan takjub terhadap beberapa korbannya yang salah satunya adalah si Noah. Hal itu pun dibuktikan ketika Steve mengajak Noah keluar ruangan untuk melihat seberapa menurutkah si Noah ini dan seberapa pantaskah dia untuk bisa dipercaya, di mana Noah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur, tapi apalah daya, dirinya hanya seorang gadis jomblo biasa yang tidak punya daya dan upaya untuk lolos dari orang jahat seperti Steve ini. Ya intinya kayak kalah jam terbang lah ya. Alhasil, Steve memberikan sanksi atau hukuman berupa pemotongan daging dari sebagian tubuh Noah, lebih tepatnya di bagian bujur pantat, di mana Noah yang sudah diberikan painkiller pun tidak merasakan sakit dan hanya bisa menangis meratapi nasib malangnya tersebut. Beralih ke Molly yang setelah menyadari ada yang tidak beres dengan Steve, dia pun menemui Paul, si bartender tempat terakhir Noah dan Steve terlihat di sana. Molly meminta informasi tentang si Steve, entah dari kartu kredit yang dia pakai atau apapun itu. Molly pun memanfaatkan bibir manjanya untuk merayu Paul agar mau memberikan informasi tersebut. Akhirnya berhasillah si Molly mendapatkan nama asli Steve, yakni Brandon Steve Camp, di mana dia ternyata sudah memiliki keluarga, istri, dan 2 orang anak yang tinggal di sebuah kompleks perumahan. Sebagai wanita pemberani yang punya sedikit skill boxing, Molly pun mendatangi rumah tersebut yang di situ ada istrinya si Steve yang mengatakan jika dirinya itu tidak pernah mengenal gadis bernama Noah. Yang tak lama kemudian muncullah Steve dengan wajah sok bingungnya yang juga berkata jika Molly mungkin salah rumah. Namun saat akan pergi, Molly dengan sengaja menelpon nomor Noah yang HP-nya itu ternyata kebetulan banget sedang dibawa oleh si Steve, dan tiba-tiba Molly pun dipukul dari belakang dan dibawa ke rumah jagal Steve, di mana Paul yang pesannya tak terkirim pun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Molly hingga dia memutuskan untuk menyusulnya di titik lokasi yang tertera pada GPS-nya. Setelah membereskan masalah, mulailah kita akan melihat istrinya si Steve yang ternyata seorang penyandang disabilitas, bukan bawaan lahir atau akibat mengalami kecelakaan, melainkan tentu saja adalah ulahnya si Steve, suaminya sendiri, karena ternyata istrinya ini dulunya adalah mantan korbannya si Steve yang diculik sama seperti Noah yang saat ini terus memberontak dan ingin kabur. Dulu istrinya melakukan hal serupa namun dengan sifat manipulatif dan karisma yang dimiliki oleh si Steve. Dia pun menjadi penurut dan alhasil sekarang dia menjadi istrinya. Noah yang diberikan sebuah majalah kecantikan. Di situ dia menemukan tulisan yang sepertinya dibuat oleh korban sebelumnya. Tulisan itu berbunyi, "Barang siapa yang membaca tulisan ini, berarti Steve sangat menyukaimu. Manfaatkanlah itu dengan baik dan tetap menyerah, jangan pernah semangat." Tak lama muncullah Steve yang datang menjenguk. Di situ Noah mengungkapkan kepenasarannya terhadap daging manusia. Bagaimanakah rasanya? Di mana Steve yang tidak curiga sedikit pun mengajak Noah keluar untuk makan malam bersama daging manusia yang bagi Noah ini tuh adalah pengalaman pertama kali baginya makan kayak gini. I cooked us something. Saat makan malam itulah Steve mulai menceritakan sasakala atau asal-usul dirinya melakukan pekerjaan ini. Semuanya dimulai saat dirinya berusia 19 tahun dan itu adalah pertama kali baginya merasakan daging manusia yang sejak saat itu dia mulai ketagihan dengan tekstur manusia yang dianggapnya paling sempurna di antara daging-daging yang lain. Ini tuh paling enak lah hingga dia menemukan sebuah komunitas yang semua anggotanya memiliki hobi yang sama seperti Steve. Dan sejak saat itu Steve buka kesempatan untuk bisa menyalurkan hobinya atau fashionnya sekaligus mendapatkan pundi-pundi dolar dari pekerjaannya tersebut. Jadi dia menikmati hobinya sekaligus dapat uang. Tiba saatnya hidangan utama di makan malam ini. Noah dipersilakan untuk menikmati bakso manusia yang mau tidak mau dia harus dimakan, di mana gigitan pertamanya pun menciptakan sebuah kilasan anggota komunitas yang doyan memakan daging ini, yang simbol komunitas itu sendiri berupa kepala kambing yang hampir mirip seperti kelompok pemuja iblis sesuai dengan kebiasaan mereka yang mirip dengan kelakuan iblis.
Setelah kembali ke kamarnya, Noah langsung memuntahkan semua yang telah dia makan, yang setidaknya pengorbanan ini harus dilakukan demi agar dirinya bisa kabur dari tempat tersebut. You're welcome, Noah. Persis seperti apa yang direncanakan, keesokan harinya Steve kembali ke ruangan Noah membawa sebuah gaun cantik yang harus Noah pakai pada makan malam romantis di malam ini. Di mana Noah sebenarnya sudah sangat ingin keluar dari tempat ini, pun melatih senyumannya agar Steve semakin percaya dan mudah untuk dikelabuhi. Tiba-tiba saat makan malam, Steve lagi-lagi menghidangkan daging sejenis yang mau tidak mau harus dimakan oleh Noah. Noah bertanya, "Daging siapa ini, Steve?" Steve pun menjawab bahwa ini adalah daging dari salah satu korbannya bernama Melissa. Steve pun memperlihatkan koleksi barang pribadi milik para korbannya, di mana Noah sangat amat dibuat emosi ketika melihat semua korbannya rata-rata adalah gadis di bawah umur yang masih cantik dan masih punya masa depan yang panjang. Noah mencoba untuk menahan rasa kesalnya dengan tetap bersikap biasa saja sampai dia menemukan satu barang, yakni handphone, lebih tepatnya handphone milik sahabat baiknya yaitu Molly. Kembali lagi ke meja, Noah yang tidak punya waktu lagi pun mulai melancarkan aksi utamanya dengan berpura-pura menangis untuk membuat Steve jadi simpati. Lantas mereka pun bertukar cairan sambil berdansa diiringi alunan musik yang cukup romantis. Setelah puas makan dan berdansa, acara pun dilanjutkan di atas ranjang, di mana Noah izin dulu ke toilet untuk membersihkan sesuatu nganu yang padahal dia mengolesi odol ke tangannya, sehingga saat akan memulai pengecatan, Noah pun menggigit si Jasonnya dan mengolesi kedua mata Steve sehingga dia mengerang kesakitan. Sama seperti kebanyakan tokoh utama yang sangat halal lainnya, bukannya memastikan si penjahat tumbang, memastikan si Steve ini mati ya kan, Noah justru malah lari menyelamatkan Molly dan satu korban bernama Penny yang berada di samping ruangannya, di mana mereka bertiga pun langsung membantu satu sama lain untuk bisa keluar dari rumah ini. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, Steve akhirnya pulih dan berhasil mencegat mereka bertiga, sehingga pertarungan tiga wanita dan versus satu psikopat pun tak terelakkan lagi. Noah lagi-lagi melakukan ketololan kedua dengan tidak memastikan Steve ini tuh sudah mati beneran apa belum, dimana mereka bertiga justru malah riwah lari dari rumah tersebut, sehingga Steve yang berhasil bangkit kembali pun semakin marah dan menggunakan sepucuk pistol untuk mengejar mereka bertiga. Di waktu yang bersamaan muncullah Paul yang datang sesuai lokasi pada GPS-nya. Ketika mendengar suara tembakan, dor! Di situ Paul sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Paul sadar betul jika dalam film seperti ini sosok peran pembantu seperti dirinya tidak akan pernah selamat, sehingga Paul memilih untuk pergi daripada menyelamatkan Molly dan kawan-kawannya. Sungguh cerdas. Tak lama setelahnya, datanglah istrinya si Steve yang mendapati pisau dan darah bercacaran serta ponsel miliknya yang tersimpan di dalam kotak, sehingga dia menyadari jika ada sesuatu hal yang tidak betul terjadi pada suaminya. Kembali ke Noah dan kawan-kawan yang masih dikejar oleh si Steve, Molly nekat menyerang Steve disusul dengan Noah dan Penny, memukul, menggigit, menguap, dan membabat si Steve hingga dia mati saat itu juga. Saat akan pergi, Noah teringat dengan ponselnya yang masih tertinggal, di mana saat dirinya terpisah dari yang lain. Saat itulah istri Steve muncul dengan raut wajah murka, mencoba untuk membunuh Noah, tapi beruntung ada si Molly yang lagi-lagi berhasil menyelamatkannya. Setelah semua berakhir, Noah dan Molly duduk di bawah pohon, di mana Molly mengatakan jika wanita itu adalah istrinya si Steve, yang sontak hal tersebut membuat Noah sangat shock. Ternyata selama ini dirinya sudah tidur dengan suami orang lain. Hikmah dari kejadian ini, Noah tidak akan lagi-lagi akan bertemu dengan pria asing atau kencan dengan pria asing, termasuk pacaran dengan pria manapun. And anyway, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.